Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Disika Agatha Sugian dengan NIM 31S24005. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya dengan judul Heat Conduction with a Chemical Heat Source atau konduksi panas dengan sumber panas kimia. Yang pertama kita harus tahu outline yang apa yang harus kita kerjakan. Yang pertama itu fenomena yang terjadi, baru elemen volume dan penentuan titik koordinat, dan yang terakhir penentuan sel energi balance. Fenomenanya dalam materi ini ada 3, yaitu pertama reaksi kimia yang dimana dia menghasilkan atau melepas panas atau reaksi eksotermik di mana panas ini terdistribusi dalam material. Yang kedua, panas tersebut akan mengalir dari daerah dengan suhu tinggi ke daerah yang bersuhu rendah sesuai dengan hukum Fourier. Yang ketiga, adanya sumber panas yang menyebabkan distribusi temperatur yang tidak seragam material. Fenomena ini dapat terjadi di dalam sebuah reaktor. Di dalam reaktor terdapat suhu kompresi, akomodasi katalis harus dikontrol untuk menghasilkan produk optimal. Dalam materi ini, kita menggunakan reaktor fixed bed atau FBR, yang dimana reaktor kimia berbentuk silinder yang di dalamnya terdapat packing atau katalis yang dapat mencepat reaksi kimia. Fluida umpan atau reaktan dialirkan ke dalam reaktor dengan aliran aksial, yaitu mengalir dari atas ke bawah melalui reaktor dan disebabkan oleh gaya gravitasi. Ketika fluida umpan melalui katalis, terjadi reaksi kimia antara reaktan atau reaktan mengubah reaktan menjadi produk. Karena reaksi kimia ini bersifat eksoterm, maka terjadi disipasi untuk mengubah suhu reaktor agar tetap stabil. Ini merupakan elemen volumenya. Gambar tersebut menunjukkan reaktor unggun tetap atau packed bed reaktor. Untuk reaksi katalik heterogen. Reaksi reaktan ini mengalir dari kiri ke kanan sepanjang koordinat axial Z. Ini axial Z-nya. Di dalam reaktor yang berdinding terisolasi atau adiabatik. Dalam reaktor terdapat partikel inert yang bergambar bulat biru dan partikel katalis atau konduksi yang berwarna merah yang menentukan di mana reaksi terjadi. Reaktor ini terbagi menjadi 3 zona. Zona yang pertama yaitu daerah masuk reaktan yang hanya berisi partikel inert saja dan sehingga dia belum terjadi reaksi. Reaktan masih berada di konsentrasi awal dan akan dialirkan dan aliran distabilkan, sehingga aliran yang biru ini distabilkan. Dan zona kedua itu merupakan inti reaktor, yang dimana reaktor ini dia terjadi antara rentang Z sama dengan 0 dan Z sama dengan L. Dia berisi katalis atau konduksi yang tempat menjadi berlangsungnya laju reaksi R. Di zona ini konsentrasi reaktan menurun, si reaktan ini menurun, dan si produk terbentuk. Simbol AZ itu, simbol delta Z itu menunjukkan elemen kecil yang digunakan dalam analisis massa atom atau energi. Zona ketiga itu adalah daerah keluar, dia merupakan keluar yang kembali berisi partikel inert, yang berisi bulat-bulatan biru, dan reaksi ini berhenti dan fluida keluar sebagai produk, sehingga yang inert ini keluar dan ia berhasil menjadi produk. Sehingga secara keseluruhan gambar ini menegaskan bahwa reaksi ini hanya terjadi di zona yang berkatalis, yaitu zona 2. Sedangkan di zona 1 dan zona 3 berfungsi sebagai daerah penyangga aliran, dia sebagai daerah penyangga aliran yang tanpa menggunakan reaksi. Di sini terdapat tadi zona 1 merupakan zona masuk reaktan di mana tidak adanya reaksi, zona 2 zona tempat terjadinya reaksi dengan penambahan katalis, dan zona 3 zona menghasilkan produk di mana tidak adanya reaksi yang terjadi.
Ini merupakan kontrol volume. Gambar tersebut menjelaskan analisa kontrol volume pada reaktor unggun tetap untuk menyusun neraca massa atau energinya atau cell energy balance-nya. Pada bagian kiri ini bagian kirinya dan ini bagian kanannya. Pada bagian kiri tunjukkan kolom reaktor yang dialiri oleh fluida dari atas ke bawah. Di dalam reaktor ini dipilih elemen kecil setebal delta Z pada arah aksial, daerah aksialnya atau Z. Elemen kecil ini disebut kontrol volume, yaitu bagian sistem yang diisolasi secara imajiner untuk dianalisis apa saja yang masuk dan apa saja yang keluar dan bereaksi di dalamnya. Posisi batasnya ini atas elemen berada di Z, sedangkan di bawah di Z ditambah delta Z. Gambar yang kanan memperbesar elemen tersebut menjadi bentuk balok atau silinder ke dalam kontrol volume yang terdapat aliran masuk, misalnya laju alir massa atau energinya pada posisi Z, dan keluar pada posisi Z ditambah delta Z. Selain aliran di dalam volume, juga terdapat laju reaksi R yang menyebabkan perubahan, yang R ini merupakan perubahan jumlah Z. Dengan pendekatan perubahan sifat fluida sepanjang reaktor dapat menggunakan prinsip neraca akumulasi sama dengan masuk dikurang keluar ditambah generasi atau reaktor. Dengan yang keterangan di gambar ini menunjukkan besarnya geometri, yaitu luas permukaan sepanjang SE sama dengan Pi R dikali R delta Z, dan luas penampang aliran SC sama dengan Pi R delta Z. Nilai dipakai dalam perhitungan flux dan neraca diferensial. Sehingga dari kontrol volume itu kita mendapatkan asumsi yang pertama, fluida mengalir dari aliran yang kecepatannya seragam atau flux flow, tidak ada shear stress terhadap dinding reaktor. Yang kedua, aliran turbulen dengan kecepatan aksial sehingga pada nilai superficial atau tidak memperhitungkan hambatan. Yang ketiga, densitas laju alir massa dan kecepatan superficial semuanya tidak bergantung pada R dan Z. Yang keempat, dinding reaktor diasumsikan terisolasi dengan baik, suhu dapat dianggap tidak bergantung pada R, dan yang kelima, laju volume produksi energi panas melalui reaksi kimia. Ini merupakan energi balance. Pertama, kita harus menentukan dulu sel energi balance-nya. Sehingga dari yang kontrol volume tadi kita mendapatkan transfer energinya yaitu QZ di mana Z dikali dengan PR kuadrat, yang untuk outnya QZ di mana Z tambah delta Z dikali dengan PR kuadrat, sehingga produksi panasnya buka kurung PR kuadrat delta Z dikali dengan SC, dan luas area Z itu PR kuadrat. Sehingga neraca energi adalah laju panas masuk dikurang laju panas keluar ditambah laju produksi panas sama dengan 0. Untuk yang konduksi kita dapat rumus QZ di mana Z dikurang QZ di mana Z tambah delta Z dikali dengan PR kuadrat. Untuk yang konveksi MCP delta T di mana Z dikurang MCP delta Z di mana Z ditambah delta Z dikali dengan PR kuadrat, dan si panas yaitu QZ PR kuadrat dikurang ST sama dengan 0. Sehingga yang hasilnya tadi, yang ini tadi kita bagi dengan PR Pi pangkat 2 R delta Z. Sehingga QZ di mana Z dikurang QZ di mana Z tambah delta Z. Nah, ini tadi dibagi dengan QZ. Kan ini PR2-nya habis, habis tinggal delta Z ditambah rho VJP dikali dengan T dikurang T0 dikali dengan Z di mana Z dikurang T dikurang T0 di mana Z dikali dengan Z di mana Z tambah delta Z dibagi Z ditambah SC sama dengan 0. Sehingga kita limitkan hasilnya ini, sehingga hasil dari limitnya itu min dPZ per dZ dikurang rho VCP dTZ per dZ tambah SC sama dengan 0. Untuk QZ-nya itu dapat min K dt per dZ, sehingga min D per dZ, yang dZ-nya ini yang QZ tadi kan
kita dapat persamaannya dengan min K dt per dz ditambah SC sama dengan rho VCP dikali dengan dtz per dz, sehingga uh, yang ini kita pindahkan ke sebelah ke seruas kanan, sehingga dan yang si VCP-nya ini kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga rho VCP sama dengan dtz per dz sama dengan K d kuadrat T per dz kuadrat tambah SC dengan V sama dengan V0. Tadi kan kita ada 3 zona, makanya kita buat persamaannya dari zona 1 itu Z sama dengan lebih kecil dari 0, sehingga rho VO V0 CP-nya sama dengan DT1 per DZ sama dengan KF ZZ D pangkat 2 T1 per DZ pangkat 2. Zona keduanya itu V lebih kecil dari Z lebih kecil dari L, sehingga rho V0 CP DT2 per DZ sama dengan KF ZZ D pangkat 2 T2 per DZ pangkat 2 tambah SC. Dan zona ketiga yaitu Z sama lebih kecil dari A, sehingga rho V0 CP DT pangkat 3 per DZ sama dengan KF ZZ D pangkat 2 T pangkat 3 per DZ pangkat 2 dikali dengan K1, yang dimana disipasi panas hanya terjadi di zona 2, sehingga disipasi hanya terjadi di zona 2. Kita masuk ke boundary condition-nya. Yang pertama itu Z sama dengan min tak terhingga, sehingga T1-nya sama dengan T pangkat 1 sama dengan T1. Di boundary condition zona 2 yaitu Z sama dengan 0 dengan T pangkat 1 sama dengan T pangkat 2. Dan di zona 3 yaitu sama dengan Z, sehingga Kef-nya dkz dt 1 pangkat 1 per dz kf zz dt pangkat 2 dan dt Romawi 2 per dz. Yang Kef-nya ini konduksinya konduktivitasnya. Dan yang keempat yaitu Z sama dengan L dengan T Romawi pangkat 1 dengan sama dengan T Romawi pangkat 3. Dan yang kelima itu L, Kf-nya Z dt Romawi pangkat 2 per dz sama dengan Kif dt Romawi pangkat 2 per dz. Sehingga yang keenamnya itu Z sama dengan tak terhingga dengan T Romawi pangkat 3 dengan Romawi 3 sama dengan finite atau ini terbatas, sehingga konduksi panas diabaikan karena panas lebih densitas pada kondisi aksial, sehingga koordinat aksial tak berdimensi, sehingga kita mendapatkan Z sama dengan Z pangkat L, yang dimana si Z ini koordinat, si L ini panjang. Dengan rumus ini kita mendapatkan sumber panas tak berdimensi dengan mu sama dengan SC1 dikali L per rho CP V0 dikali dengan T1 dikurang T0. Sehingga kita masuk ke zona yang pertama dengan batas dan dari conditionnya itu rho CP V0 dt Romawi pangkat 1 per dz sama dengan d kuadrat T Romawi 1 per dt kuadrat Kf Kif 2. Yang ini kita abaikan, sehingga kita fokus sama ini saja. Sehingga rho CP V0 dt1 per dt sama dengan 0, sehingga dt Romawi 1 per dt sama dengan 0. Sehingga d theta 1 Romawi 1 per dz sama dengan 0. Zona kedua itu PCV V0 sama dia dikali dengan dt Romawi 2 per dz sama dengan SC ditambah Kif Z sama dengan D kuadrat T per dz kuadrat diabaikan. Yang ini kita abaikan, sehingga SC1 nya sama dengan T dikurang T0 per T1 dikurang T0 sama dengan SCL dikali F dikali beta. Sehingga boundary condition-nya yaitu T Romawi 1 sama dengan T Romawi 2 dengan Z sama dengan 0. Sehingga rho CP V0 dt1 per dt Romawi 1 per dt sama dengan
Baru CP V0 DT Romawi 2 per DZ dikurang X sama dengan 1 per PCP V0. Sehingga DT kuadrat per DZ dikurang DT Romawi 2 per DZ sama dengan SC per Rho CP V0. Sehingga D per DZ dikali dengan T Romawi 2 dikurang T Romawi 1 sama dengan SC1 dikali dengan T dikurang T0 per T1 dikurang T0 sama dengan 1 per Rho CP V0. Sehingga D betanya per DT sama dengan D per Z dikali dengan T Romawi 2 dikurang T Romawi 1 sama dengan SC1L dikali dengan T Romawi 2 dikurang T0 per PCP V0 dikali dengan T1 dikurang T0. Sehingga zona 2 itu mendapatkan rumus D beta pangkat 2 Romawi 2 per DZ sama dengan mu F dikali dengan 0. Sehingga zona yang ketiga, zona yang terakhir, yaitu PCP V0 sama dengan DT Romawi 3 per DZ sama dengan KIF ZZ di mana KIF ZZ D pangkat 2 T Romawi 3 per DZ pangkat 2. Yang ini kita abaikan sehingga DT Romawi 3 per DZ sama dengan 0 per PCP V0 DT Romawi 3 per DZ sama dengan 0. Sehingga ketika boundary conditionnya Z sama dengan L sama dengan D theta Romawi 3 per Z sama dengan 0. Sekian video presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.